lihat untuk di haluannya ya, ini sudah mulai naik untuk ombaknya ya kan. Iya. Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan Pak Rekesit. Perjumpaan kita kali ini di tengah perjalanan laut ya kan ya. Untuk posisinya kita ini berada di Laut Jawa. Kita kalau ditarik lurus arah ke selatan, kalau untuk di daerah daratan ini di daerah Cirebon, ini kurang lebih di 8 mil dari Cirebon ke lokasi yang kita berada di saat ini. Dan untuk di perjumpaan kita kali ini ya, sepanjang kita melakukan perjalanan laut kita di Laut Jawa mulai tanggal 6 Desember 2024 kita melakukan perjalanan mulai di sebelah timur di Laut Jawa. Jadi untuk di perjalanan kita akan selalu update ya untuk kondisi cuaca itu. Dan untuk di perjalanan sepanjang mulai tanggal 6 di Laut Jawa itu sudah mulai gelombang tinggi. Jadi untuk di kondisi Laut Jawa, jadi mulai tanggal 6 itu kalau di siang hari itu hampir tidak ada terik matahari kan ya, untuk panasnya itu agak kurang. Dan kebetulan ini di tanggal 10 kita pengambilan gambar di Laut Jawa. Ini juga sangat luar biasa sekali untuk di cuacanya. Ini di ombak 2 meter yang kita pengambilan gambar ini. Dan untuk di tanggal kemarin ya, di mulai tanggal 6 di Laut Jawa itu untuk tinggi gelombang ini sudah mulai 2 meter sampai di 3 meter untuk di Laut Jawa. Kemudian untuk di cuaca gelombangnya juga ini hampir tidak ada istilahnya kata teduh di Laut Jawa. Jadi terus dihajar terus kan ya untuk di cuaca gelombang ini kan, cuaca hitungannya kan ini di cuaca buruk di Laut Jawa ini. Jadi mulai tanggal 6 kemudian tanggal 7 itu juga sangat keras. Jadi kalau di tanggal 6 kita pengambilan gambar itu sepintas di waktu siang hari, kurang lebih di jam-jam segini kan ya. Ini di jam 2 siang kita pengambilan gambar ini. Jadi untuk dilihat kalau dari buritan, jadi kalau untuk di tinggi gelombang di belakang atau di buritan kapal ini sudah menginjakkan di 2 sampai di 3 meter kalau untuk di tanggal 6. Kemudian untuk di posisi haluan ini kan ya. Kalau untuk di haluan kita juga sama, untuk di pas di haluan ini atau di ramdor ini kita itu kan gelombang pas dari depan ya kan ya. Jadi naik untuk di tinggi gelombang seperti yang tadi dari haluan. Untuk tinggi gelombangnya seperti itu. Tapi di tanggal 7 kemudian di tanggal 8 itu sama. Jadi untuk di cuacanya juga untuk di Laut Jawa ini juga hujannya itu hitungannya awet ya. Jadi hujan terus mulai dari tanggal 6. Kita mau pengambilan gambar itu kan agak kesulitan, jadi hampir mulai dari pagi sampai malam itu hujan terus mengguyur di Laut Jawa ini. Dan di tanggal 9 ini juga
cuacanya juga sangat ekstrim juga ya Mas. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang mau melakukan perjalanan laut, kalau menaiki kapal-kapal feri, kalau dari kalau dari Pulau Jawa atau ke daerah Pulau Sulawesi ataupun di Kalimantan, itu kalau dari Surabaya, anggaplah kalau dari Surabaya ini, kalau sebelum haluan mengarah ke timur ini masih kena samping untuk gelombangnya, jadi agak lumayan goyang ya. Walaupun menaiki kapal feri yang agak-agak besar, untuk ukurannya juga agak lumayan terasa untuk di tinggi gelombang. Kemudian yang paling parah ini kalau dari Surabaya menuju ke Kalimantan Selatan, di daerah Banjarmasin, ini pas kena di lambung kiri kapal kalau dari Surabaya, dan sebaliknya juga kalau dari Banjarmasin ini pun juga kena lambung kanan ya Wan ya. Jadi saling berbalikan seperti itu. Kemudian untuk di perairan Laut Jawa, untuk di tanggal 5 atau tanggal 6 itu ya, untuk infonya itu banyak sekali. Kalau di Taborneo itu untuk infonya kan ada kapal yang tenggelam ya, untuk kapal takbut. Dan untuk di sepanjang di Laut Jawa kita melakukan perjalanan juga, banyak kawan-kawan kita dari kapal-kapal takbut yang sedang berlindung. Kemudian ada juga yang dilepas tongkangnya, jadi untuk menembus di Laut Jawa di cuaca ekstrim ini kan istilahnya kan darurat ya Mas ya. Jadi kalau kapal takbut membawa batu bara pas muatan ini Mas ya, kalau nggak kuat kan sama aja kapalnya kan mundur. Jadi mau nggak mau, untuk menjaga keselamatan juga, untuk di tali towing ini juga diputus. Jadi hampir beberapa tongkang yang diputus, yang memuat batu bara ini ya. Di tanggal-tanggal kemarin itu, di tanggal 6, tanggal 7 itu banyak sekali untuk infonya seperti itu. Dan di daerah Cirebon pun juga ada infonya ya Wan ya. Kemarin itu di tanggal 6 atau tanggal 5 di daerah Cirebon juga ada kapal tongkang yang memutus tali towingnya. Jadi kalau untuk di cuaca ini kan agak lumayan ekstrim untuk di Laut Jawa. Di seperti apa untuk di perjalanan kita kali ini di tanggal 10, ini di jam 2, nggak tahu nanti kalau malam hari aja. Tapi untuk cuacanya itu sama saja. Kita juga kemarin itu melakukan penyisiran, jadi kita tidak mengambil di tengah. Ini kan kita perjalanan dari timur menuju ke barat sebenarnya. Kita melakukan penyisiran mulai dari Tuban, kita ambil 7 mil dari daratan, kemudian setelah itu kita ambil dari mana? Dari Tayu juga, kemudian menyisir di daerah Pekalongan, mengambil di daerah untuk jaraknya di 7 mil. Ini sama saja. Jadi kalau semakin ke tengah semakin parah. Untuk angin juga lumayan kuat untuk di anginnya. Ini di gelombang 22 meteran. Seperti apa untuk di perairan yang kita lewati ini Wan ya. Kita cek dulu seperti apa untuk kondisinya. Yuk. Untuk di haluan kita ambil di sebelah kanan dulu. Seperti ini untuk kondisinya di sebelah kanan kapal. Ini kelihatan dari pasan badan kapal ini yang di sebelah kanan. Kita lihat untuk di haluannya. Ya, ini sudah mulai naik untuk ombaknya ya Wan. Ya, pas naik ini untuk di curah hujan untuk di hari ini belum
tanda-tanda turun hujan nih Mas ya. Ini masih cuacanya cerah, cuma dari pagi itu cuacanya cerah, cuma untuk hembusan angin dan gelombang ini masih kuat dari pagi tadi. Nggak tahu nanti kalau malam hari seperti apa. Biasanya juga malam hari ini kan juga kuat juga, untuk walaupun air pasang, air surut sama saja untuk di kekuatan ombak. Dan untuk di perjalanan kita kali ini nanti finishnya kurang lebih nanti kita melakukan perjalanan di daerah Bojanegara untuk tujuan kita. Nggak tahu nanti kalau kedepannya seperti apa kita melakukan berlindung apa tidak, nggak tahu ini Mas ya. Kita jalan terus untuk di Laut Jawa ini, kita menembus di Laut Jawa seperti apa. Kalau untuk arah ke sana biasanya semakin keras untuk gelombangnya kalau mengarah ke daerah Cilegon seperti itu. Kita pindah untuk di lambung sebelah kiri seperti apa untuk suasananya di lambung sebelah kiri ya. Seperti ini untuk di sebelah kiri. Jadi ini untuk gelombang nih Mas ya. Ini agak silo kemungkinan kalau di kamera, nggak tahu nanti kalau jelas apa enggak. Ini gelombang di sebelah kiri ini agak lumayan untuk gelombangnya, ini di 2 meter. Ini kalau angin, untuk anginnya kalau sudah bisa agak reda, kemungkinan untuk gelombangnya juga agak lumayan rendah nih Mas ya. Masih di 2 meter seperti ini. Kita ambil sebelah kiri seperti apa untuk di sebelah kiri. Untuk di sebelah kiri ini nampak ada rig ya, rig atau di daerah pengeboran minyak bumi di daerah mana ini, Indramayu, kurang lebih di daerah Indramayu. Jadi kalau sepanjang dari sini mulai mendekat di daerah Tanjung Karawang ini kan banyak sekali rig-rig di pesisiran di Laut Jawa ini. Kalau untuk berlindung, kalau melakukan perjalanan laut semacam kayak kita ini, kalau untuk berlindung ini sudah tidak ada tempat. Kalau kita melakukan penyisiran lagi, kalau melewati di sana itu kan di area rig, jadi kita tidak diperbolehkan. Jadi mau tidak mau, berani tidak berani ya harus berani Wan ya. Untuk di kondisi semacam seperti ini kita gaskan terus, walaupun semisal ada badainya lebih tinggi lagi, untuk kecepatan kapal 0,0 atau malah minus, tidak laju ya, kita tetap bertahan seperti itu. Dan untuk alternatifnya juga kita berlindung di daerah Pulau Rakit atau di daerah Cirebon seperti itu. Kalau masih di daerah sini, tapi ya nggak tahu juga. Yang penting kita jalan dulu untuk ke depannya seperti apa ini nanti. Bisa juga nanti berlindung di daerah mana? Di daerah Papanukan ya. Kalau misalnya memang keras banget untuk tinggi gelombangnya seperti itu. Nanti kita akan update terus seperti apa untuk di perjalanan kita kali ini di Laut Jawa. Kita menembus di daerah Bojanegara seperti itu. Dan kita lihat dulu untuk di kondisi cuaca atas ya. Untuk di langitnya ini juga cerah, cuma yaitu untuk anginnya yang kuat. Kalau di bagian atas ini cukup cerah sekali. Ini. Dan di sana juga terlihat untuk kapal dari timur juga menuju arah ke barat. Ini ada kapal tugboat serta tungkangnya, ini kosongan juga, masih di depan kita seperti itu. Kita cek di buritan seperti apa ini di
arah Buritan. Untuk di arah Buritan kita ini sudah berada di menghadap ke timur ini, Wan, ya, posisi kita ini. Ya. Untuk di Buritannya seperti ini. Ini untuk gelombang kan pas di depan, jadi kalau untuk melihat di Buritan ini tidak terlalu kelihatan, paling cuma kelihatan ujungnya gelombang aja, seperti itu. Dan kalau dilihat di bagian atas, coba untuk di langitnya bagus juga. Untuk di perjalanan kita kali ini, langit juga bagus ini, ya. Di sisi timur ini juga kelihatan cerah. Nggak tahu nanti kalau memasuki di sore hari apa hujan apa tidak, belum tahu ini, Wan, ya. Untuk kondisinya seperti ini. Kita kembali ke depan dulu untuk melihat kondisi di haluan, ya. Ya. Luar biasa sekali ini untuk hembusan angin. Dan kalau di musim-musim barat seperti ini juga ada redanya juga, tidak terus-menerus gelombang tinggi, tidak, ya. Kalau di Laut Jawa ini atau di musim barat. Nanti biasanya kalau untuk cuaca-cuaca seperti ini kan 10 hari atau 1 minggu kadang sudah reda. Kemudian untuk kondisinya juga di laut ini juga teduh atau tenang, seperti itu untuk di musim-musim barat. Nanti kalau kita melakukan perjalanan lagi dari barat menuju ke timur seperti apa, nanti kita akan pengambilan gambar terus, ya, seperti itu. Dan sekian dulu untuk di perjumpaan kita kali ini. Kita jumpa di cuaca besok seperti apa untuk kondisinya di besok. Kalau untuk estimasinya kita ini besok kalau lancar kita sudah mulai memasuki di Tanjung Karawang, ya, untuk perjalanan kita kali ini, atau di daerah Pamanukan kurang seperti itu. Nggak tahu nanti kalau kedepannya untuk cuacanya seperti apa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Kita jumpa di video